Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sana, pasir selain digunakan sebagai bahan untuk membangun sebuah rumah, ternyata memiliki manfaat lainnya. Di antaranya dari penunjuk waktu, karya seni terapi kesehatan, bahkan sebagai tempat memasak. Ini dia kuliner ala Yordania, Sarp. Lokasi pembuatannya ada di kota Wadi Rum, Yordania Selatan. Wadi Rum artinya lembah pasir, dan inilah salah satu lokasi lembah pasir terbesar di Yordania. Ada beberapa buah lubang sudah disediakan yang nantinya akan dipakai untuk memasak. Kita siapkan bahan-bahan yang akan dimasak ya. Subhanallah, ada 3 tingkat nih pemirsa. Tingkat pertama berisi ayam dan sayuran. Tingkat kedua berisi daging domba yang telah dibumbui. Dan tingkat paling bawah beras yang dibalut bumbu khas lokasi setempat. Nah, untuk persiapan, kita harus membuka wadah lubang, mengeluarkan bara apinya, lalu masukkan wadah berisi aneka makanan tadi. Tutup lubang dengan aluminium foil, lanjut ditutup pakai wadah aslinya, tutup kembali karpet tebal dan pasir sampai membentuk sebuah gundukan. Lalu bara-bara api letakkan di atasnya. Ada 2 porsi besar sarp yang akan dimasak karena banyaknya wisatawan. Dan setelah 2 jam, saatnya matang. Para wisatawan pun berkumpul. 2 gundukan pasir dibuka, lalu wadah aluminium foil dan wadah sarpnya. Saatnya menyantap. Wangi rempah-rempahnya menggugah selera makan nih pemirsa. Halal dan nikmat pastinya. Masih berbicara tentang pasir nih pemirsa Hasanah. Kita kini ke pantai Pondok Rakat di Desa Pringgading, Pringabayan, Nusa Tenggara Barat. Setelah kawasan pantai di Lombok Barat dibatasi aksesnya sejak pandemi corona, banyak warga menyerbu pantai di Lombok Timur ini. Selain untuk menikmati air laut dan pantainya yang bersih, banyak pengunjung mencoba sensasi menanam dirinya di pasir pantai yang berwarna hitam. Perilaku menanam diri ini mendadak jadi tren di pantai Krakat. Mulai dari bocah, gadis-gadis muda, emak-emak, sampai bapak-bapak. Para pengunjung ini percaya butiran pasir hitam bisa mengobati berbagai macam penyakit. Mereka pun rela menanam sebagian tubuhnya selama beberapa jam. Katanya sih, rasanya adem-adem gimana gitu di bagian tubuh yang dipendam pasir. Bu Murni ini contohnya, sambil bersantai dan makan rujak, ia memendam bagian bawah tubuhnya di pasir untuk terapi asam urat katanya. Supaya penyakit kita tuh tidak kumat lagi. Ya jalan-jalan, lari gitu, terus sudah tanah, mandi. Ada pengobatan. Sakitnya apa Bu? Asam urat. Pasir hitam ini dipercaya masyarakat mengandung mineral dan zat yodium yang bermanfaat bagi kesehatan. Salah satunya memberikan efek relaksasi pada otot pinggang dan leher. Selain itu, juga dengan membenamkan tubuh di dalam pasir hitam, dipercaya bisa menghilangkan ketegangan otot tubuh dan membuat peredaran darah menjadi lancar. Bercerita tentang pasir, ada kisah pasir ajaib yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sekantung pasir untuk dibawa pulang ke rumah. Namun ketika sampai di rumah, pasir tersebut telah berubah menjadi bahan makanan yang siap dimasak. Kisah ini bermula saat Nabi Ibrahim bertentangan dengan Raja Namrud. Sang raja mengumpulkan semua persediaan bahan makanan di istananya bagi rakyat yang ingin mendapatkan harus memohon dan mengakuinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau mengakui Raja Namrud sebagai Tuhan ketika ditanya. Nabi Ibrahim dengan tegas menjawab, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menerbitkan matahari dari timur, atau jika tiba saatnya untuk diterbitkan dari barat." Sanggahan Nabi Ibrahim ini membuat Raja Namrud kalah berdebat, sehingga marah dan mengusir Nabi Ibrahim tanpa mendapatkan makanan. Dalam perjalanan pulang, Nabi Ibrahim menjumpai bukit pasir yang berdebu. Kemudian mengambil setumpuk pasir ke dalam 2 kantung yang dibawa dan membawanya pulang. Sesampai di rumah, Nabi Ibrahim alaihissalam melepas lelah. Lalu istrinya Siti Sarah memeriksa kantung yang dibawa dan terkejut menemukan banyak bahan makanan. Segera Siti Sarah mengolahnya menjadi masakan. Saat Nabi Ibrahim terbangun, ia melihat makanan yang siap disantap. Ia bertanya kepada Siti Sarah, "Dari manakah kamu dapatkan makanan ini?" Sarah menjawab, "Dari 2 kantung yang kamu bawa tadi." Mengetahui hal ini, Nabi Ibrahim alaihissalam segera mengucap syukur kepada Allah
karena ia sangat yakin semua ini adalah rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya. Masya Allah.